Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini seperti biasa di pukul 10 kami hadir di acara Mozaik Budaya. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber Sudarmawan Syah Nurman MPD. Beliau adalah guru seni rupa dan penggiat seni. Hari ini kita akan bicara tentang seni sebagai media ekspresi emosi dan identitas diri. Assalamualaikum, saya panggilnya Sudar. Iya, boleh Kanti ya. Waalaikumsalam Kanti. Apa kabar Sudar? Ya, alhamdulillah baik ya. Baik, alhamdulillah. Malah senang banget bisa hadir di tempat ini. Artinya apa? RRI punya ini ya, concern atau perhatian terhadap kesenian yang ada di Kota Makassar. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih kehadirannya juga ya, Dek. Iya, sama-sama Kak. Oke. Sudar, kalau kita bicara tentang seni, pastinya tuh seni memang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, terutama manusia. Nah, sebenarnya apa fungsi seni dalam kehidupan manusia itu sendiri? Oke, jadi menurut aku ada beberapa hal yang telah saya pelajari ya. Terkait fungsi seni dalam kehidupan kita sebagai manusia. Namun sebelum itu aku ingin sharing sedikit dulu terkait keresahan saya terkait bagaimana di sekitar saya itu selama saya berkesenian baik sebagai guru seni atau berkarya membuat lukisan dan lain sebagainya itu tuh atau mungkin membahas terkait karya seni begitu. Itu banyak saya temui orang-orang di sekitar saya yang cenderung memisahkan objek seni dengan subjek seninya. Jadi objek seni itu dia karya seninya. Kalau subjek itu adalah bisa kita sebut sebagai senimannya yang membuat karyanya atau mungkin nilai-nilai yang ditampilkan ke dalam objek seni ini atau karyanya. Apakah itu nilai budaya, nilai masyarakat, atau perasaan pribadi dari senimannya, atau perasaan masyarakat yang dituangkan ke dalam seninya. Nah, untuk fungsi seni sendiri itu ada dua, ada yang sifatnya praktis dan ada yang non praktis. Kalau di bidang saya seni rupa, yang bersifat praktis tuh dia masuk ke jenis seni rupa terapan. Kalau yang non praktis dia itu masuk ke dalam seni murni. Nah, inilah kita untuk topik kita mungkin akan banyak
berada di lingkup atau spektrum ini seni murninya seni atau murninya. fungsi seni yang bersifat non praktis Oke. atau seni yang berfungsi untuk seni gitu Kak. Oke, baiklah. Oke. jadi, Baik, silakan dilanjutkan. Boleh Kak, terima kasih. Iya, lanjut. Jadi itu tadi dua fungsinya ya, ada yang sifatnya praktis, ada yang non praktis. Kalau yang non praktis tuh yang berfungsi secara murni itu umumnya digunakan untuk media ekspresi diri. Jadi kita menuangkan perasaan kita secara penuh dan utuh tanpa harus takut untuk mungkin dijudge atau dinilai oleh orang lain ke dalam suatu karya, apakah lukisan, musik. Nah, makanya dalam musik atau mungkin karya sebenarnya itu adalah bisa direpresentasikan sebagai perasaan sang pembuatnya. Itulah yang mau diperlihatkan kepada audiensnya. Nah, Iya. kalau yang sifatnya praktis itu tuh ada fungsi lain daripada itu. Yang sifat-sifatnya praktis mungkin kayak kursi, meja, jadi ada tujuan selain daripada mungkin tujuan untuk menyampaikan perasaan. Nah, ini kan tujuan seni dalam menyampaikan perasaan tuh seringkali dianggap sepele ya. Iya. Padahal sebenarnya core inti dari seni murni itu ada di situ. Kayak gitu. Itu biasa orang bilang kalau lagu itu dia ciptakan toh biasa membicarakan tentang dirinya atau seseorang, temannya kah atau teman deketnya atau betul banget, pacarnya kah, ya itu Betul biasa banget, Kanti. tuh Iya. lagu kan begitu. Jadi iya. kalau orang bikin lagu curiga kak biasa, pasti tentang perasaannya yang Iya. terhempaskan itu. Betul banget Kak. Seperti itu. Jadi perasaan Iya. menghayati karya seni itu kayak gitu. Kurang lebih yang paling gampang untuk kita resapi itu seni musik atau mungkin sastra dalam bentuk kata-kata. Jadi Lagu, iya iya. lagu. Apalagi kata dikombinasikan dengan musik jadilah lagu. Yang ya itulah perasaan senang, sedih, bahagia, itulah yang seninya di situ, nilai seninya gitu. Gitu ya, yang bisa mengekspresikan emosi Betul, itu, dan Kak. jati dirinya orang itu begitu Iya, ya. itu, betul, Kak. Saya lagi jengkel sama ini seseorang begitu. Itu emosinya bisa tertuang dalam bentuk syair lagu. Syair lagu, iya. Jadi Betul, biasa Kak. begitu deh. Iya, Daripada saya pergi tabok orang gitu. Iya banget. Pukul ke orang mendingan saya tuangkan dalam lagu. Biasa Betul, begitu iya. ya seniman ya. Malah jadi sebuah karya kan yang mungkin bisa dinikmati oleh orang banyak. Betul. Dan bisa menggugah perasaan orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Iya, bilang jangan ki emosi, lebih bagus tuh istighfar gitu. Iya bisa juga seperti itu. Iya karena Iya kan, ada nilai-nilai begitu. itulah. Mungkin saja nilai-nilai agama juga kita bisa masukkan ke dalam sebuah bentuk karya seni. Dan dia tidak harus selalu berbentuk objek yang bisa dilihat. Kata-kata itu kan dia sebenarnya untuk dilihat dalam bentuk tulisannya, tapi dia tuh untuk dipahami ya harus dirasai gitu. Oke, Kayak gitu. menyangkut kayaknya dengan pertanyaan yang berikutnya. Nah, Iya. bagaimana peran seni dalam memenuhi kebutuhan emosi dan identitas diri? Nah, oke. Itu tuh. Pertanyaan yang menarik nih, Kak. Iya, tadi Iya, ada Kak. masuk-masuk sedikit. Maksud- iya, betul, Kak. Iya, silakan Sudar. Jadi bagaimana kemudian perannya? Jadi kita nih manusia ada banyak macam kebutuhannya ya. Iya. Aku berangkat ke teori ini hierarki kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Andre Maslow kalau nggak salah. Dia tuh psikolog yang menjabarkan 5 kebutuhan utamanya. Di situ ada kebutuhan fisiologis kayak sandang, pangan, dan papan. Iya. Kemudian ada kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki. Iya. Ya, itu tuh ada Orang kebutuhan seni dasar nih. manusia. Kemudian Oke. ada juga kebutuhan akan rasa aman. Kemudian ada juga kebutuhan akan penghargaan. Dan yang kelima tuh yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, peran seni di sini ada di kebutuhan yang kelima untuk memenuhi kira-kira kebutuhan yang kelima. Meskipun kalau kita lihat secara lebih luas tuh seni sudah mencakup 5 kebutuhan itu tadi untuk memenuhi 5 kebutuhan itu tadi. Nah, namun dia mungkin lebih cenderung dan mudah dipahami di kebutuhan yang kelima yaitu aktualisasi diri. Nah, itu dia. Jadi seni bisa dijadikan sebagai medium untuk orang-orang mengaktualisasikan, mencurahkan perasaannya ke dalam bentuk karya.
apakah berupa gambar, musik, syair-syair yang dibilang Kak Santi tadi, dia ada di fungsi ke situ. Makanya mungkin aku pernah cerita sama rekan kerja, sama pengajar, dia tuh bilang gini, kenapa sih orang-orang mungkin minatnya terhadap seni kurang atau susah paham tentang seni yang sendiri. indah ya, seni itu sendiri. Mungkin karena dia tuh belum sampai kepada kebutuhan yang kelima tadi itu, kebutuhan terhadap aktualisasi diri. Karena mereka masih berkutat di ini, kebutuhan untuk memenuhi makanan, sandang, pangan dan papan. Mungkin ketika seluruh kebutuhan utama itu terpenuhi, barulah kebutuhan aktualisasi diri ini bisa dijalankan dengan lebih tenang begitu. Itu ya. Mungkin kayak gitu sih. Oke, baiklah. Kita ke berikutnya. Nah, mengapa pemisahan antara objek dan subjek dalam pembahasan seni itu dapat mengaburkan makna sebenarnya? Kenapa mesti dikaburkan dari karya seni ini? Khususnya bagaimana atau sebagai ekspresi lah emosi dan identitas diri sendiri. Kenapa itu begitu? Nah, ini terkait dengan pernyataanku yang pertama tadi ya, betul. Jadi objek seni itu adalah bendanya ya, karya seninya itu. Subjek seninya itu adalah bisa berupa senimannya, nilai-nilai yang diangkat dalam karya seninya, atau mungkin masyarakat yang diangkat dalam benda seni itu. Nah, umumnya tuh pembahasan tentang seni hanya berfokus kepada objeknya atau karya seninya, atau misal lukisannya hanya berfokus kepada lukisannya, atau hanya berfokus kepada enak tidaknya didengar ini lagu. Ya, biasa begitu. Jadi sangat sulit untuk melihat keindahan terdalam, yakni perasaan yang dituangkan oleh si senimannya. Subjeknya inilah yang terkadang kita abaikan, senimannya mungkin. Jadi kita meninggalkan, atau mungkin secara tidak sadar ya. Umumnya saya lihat orang-orang secara tidak sadar mengabaikan proses berkarya, proses dalam membuat karya itu, perasaan senimannya itu bagaimana. Apalagi dia sebagai seorang pencipta lagu sekaligus penyanyi, langsung juga sebagai produser. Biasanya, ada begitu kan? Iya betul. Dan sebagai seorang produser tidak gampang seperti itu, karena dari pembuatan bingkai gambarnya, proses perekaman dan lain sebagainya, itu yang dimaksud subjeknya ya. Dalam perjalanan untuk untuk memahami subjeknya, kita bisa melihat dari sisi terdalam si senimannya, orangnya. Itu kan dari proses-proses yang Kak Anti bilang tadi, itulah yang membentuk karakter sang seniman. Dan itulah hal yang secara tidak langsung mempengaruhi karya seninya itu, objek seninya itu, lukisannya kah, musiknya kah, kayak gitu. Kan orang kalau bikin lagu, album itu kan pastinya dia bikin dulu covernya atau cover dari kaset. Kita kan dulu masih kasih kaset, kasihan. Iya Kak. Tidak kayak sekarang modern Mi. Dulu kan kita masih pakai kaset pita kodong. Jadi itu Mi, dia harus bikin desain dari gambar kaset itu, pembungkus kasetnya itu, supaya lebih menarik, lebih cantik. Itu mungkin yang karya-karya seperti itu yang saya harus desain bagaimana ini supaya dia bisa terjual atau laku di pasaran ini ya. Iya Kak, itulah yang mungkin juga kadang menjadi tantangan tersendiri bagi bagi seniman, karena umumnya orang lebih fokus ke objeknya. Jadi seniman itu tidak bisa mencurahkan secara penuh pandangannya, perasaannya ke dalam karyanya, karena selalu bilang ini diterima nggak sih sama masyarakat? Kayaknya harus begini deh bagusnya, supaya harus ditampilkan dengan warna ini deh, karena orang-orang banyaknya suka warna ini. Saya mau coraknya yang warnanya terang. Siapa tahu matanya orang jadi terang. Iya. Ya kan biasa gitu ya. Pemilihan itu yang penting juga Betul Kak. Oke, baik. Nah, sebenarnya bagaimana fenomena aesthetic shaming ini mencerminkan ketidakmampuan masyarakat untuk memahami keragaman bentuk ekspresi seni? Apa sih? Kasih tahu dulu, aesthetic shaming itu apa? Oke.
Silakan. Oh, aesthetic shaming yang tadi itu yang sudah kita bahas bersama-sama ya Kak. Jadi aesthetic shaming tuh kira-kira seperti berbentuk kekerasan apa ya? Kekerasan simbolik dalam menolak keberadaan suatu karya seni, kemudian menihilkan pengalaman personal sang seniman dan memaksanya untuk patuh kepada selera masyarakat agar sesuai dengan pendapat umum. Nah, jadi aesthetic shaming ini lebih kepada kayak tindakan judging ya Kak, judging terhadap karya seni tanpa memperdulikan bagaimana suatu karya itu bisa tercipta. Nah, untuk memahami kenapa sebuah karya itu bisa tercipta, kita perlu mengkaji sisi subjeknya. Sisi yang tadi tuh yang sudah kita bahas yaitu senimannya. Nah, ini tuh sebenarnya tidak sesempit senimannya aja. Jadi subjek seni tuh ada banyak, bukan cuma orang yang membuat karyanya, tapi orang yang diangkat dalam karyanya, seperti masyarakat kah, nilai-nilainya. Dan itulah yang perlu dipelajari kira-kira untuk bisa tahu kira nilai keindahan seperti apa sih yang mau ditampilkan karya ini. Tadi tuh aku ini, maaf tiba-tiba ya, dalam perjalanan ke sini ya, saya sempat nangis Kak sebenarnya. Kenapa? Serius. Itu mengekspresikan diri juga dalam emosi begitu. Iya, jadi aku tuh nangis. Mungkin aku akan cerita agak panjang dikit, tapi nggak apa-apa. Tapi aku bakal berusaha agak singkat terkait pengalaman yang menurut aku bisa kita masukkan dalam topik kita ini. Shaming ini. Iya. Jadi tadi tuh waktu aku pergi ke sini, aku tuh sempat nangis karena ayah saya. Saya kan masih tinggal sama orang tua ayah. Saya sampaikan hari ini saya mau tampil di sini ke RRI dan habis ini mau ke tempat lain lagi bla bla bla. Lalu kemudian ternyata ayah saya ini konsiderasinya tuh cukup bagus dan membuat saya terharu. Dia itu menyiapkan kendaraan saya, menyiapkan nih Kak, tanpa ini dia pompa, kemudian dia bersihin, kemudian maksudnya itu bentuk kasih sayangnya dia. Saya melihat itu sebagai bentuk kasih sayang. Jadi kemudian terus dia pompa, dia rapikan lah, jadi supaya saya tinggal beranjak langsung, supaya tidak terlambat. Supaya tidak terlambat, betul banget. Kayaknya orang tuanya itu suka sama RRI gitu. Enggak tahu, iya kayaknya Kak. Dan senang sekali anaknya diundang untuk datang ya langsung ke RRI. Betul, Alhamdulillah. Nah, pengalaman itulah yang membuat saya mungkin berasa campur aduk, sedih Kak. Di sisi lain saya sedih karena saya tahu ayah ini pasti bakal sih Kak, maksudnya beliau pasti akan tiada. Dan di sisi lain saya senang karena beliau itu peduli sama saya. Jadi pada saat jalan itu aku nangis gitu. Dan mungkin saja suatu saat saya sebagai seniman akan menciptakan satu karya seni yang mungkin saja terkesan aneh dan tidak indah. Mungkin suatu saat saya akan menampilkan sebuah pameran yang saya tempel itu kumis. Oh begitu? Saya tempel itu kumis. Kenapa tapi punya itu ide bisa seperti itu? Karena kumis ini mengingatkan saya kepada ayah saya gitu. Jadi ayah saya itu ada dia itu beliau berkumis dan agak lebat ya. Jadi esensi dari menampilkan suatu karya seni itu di situ, perasaan itulah yang ingin saya sampaikan, dan itu tidak harus juga sebenarnya orang melihat itu sebagai suatu hal yang indah. Tapi kumis ini adalah suatu hal yang indah kepada saya, yang saya tampilkan apa adanya, dan itu mengingatkan saya kepada momen itu ayah saya. Dan mungkin saja ada juga orang-orang yang melihat itu indah karena punya pengalaman yang sama gitu. Betul, butuhkah seorang seniman punya storytelling? Perlu sih Kak, iya. Karena untuk memahami sebagai jembatan lah untuk orang-orang audiensnya, karena kan kehidupan manusia ini nggak bisa lepas dari komunikasi ya. Iya. Storytelling saya pasti itu, akan bertanya. Iya. Saya sebagai penikmat seni, umpama Sudar menggambar kumis tadi yang rencananya Sudar mau menggambar kumis, saya sebagai audiens atau penikmat seni akan bertanya, kenapa ditampilkan kumis itu? Tidak menarik menurut saya.
Iya. Tapi kalau punya storytelling pasti bisa dijelaskan. Betul banget. Jadi itu perlu ya storytelling ya. Itulah yang mungkin kadang menyebabkan itu judgment, aesthetic shaming itu. Tapi kan jarang ya orang seni itu bisa berbicara. Dia biasa hanya menuangkannya dalam bentuk itu tadi, Iya sih, Kak. lukisan, karya saja. Jadi Mungkin penting storytelling. Penting sih Kak, perlu belajar. Kalau yang aku lihat sih seniman itu mungkin perlu tempat aman aja ya Kak. Jadi sebenarnya yang kulihat kendala orang yang agak sulit storytelling tuh karena dia merasa nggak aman dengan lingkungannya. Karena orang seni Iya. itu lebih suka menyendiri. Iya kayaknya, iya identik. Lebih suka Dan ruwet banget sih Kak. Iya. berkarya itu dengan kesepian. Iya. Iya Kak. Itulah. Iya, karena dengan dia berkesenian itu atau menggambar itu, dia bisa mengekspresikan semua isi otaknya ke seni itu. Iya. Tapi belum tentu isi otaknya itu bisa dimengerti oleh audiens. Iya, ya begitu ya. Iya, betul, Sekarang yang digambarkan begitu ya orang seni ya. Kena dia. Oke, baik. Kita kembali lagi. Nah, mengapa karya seni di ruang publik itu seringkali menimbulkan perdebatan? Ya, kita biasa kan lihat nih banyak sekali perdebatan-perdebatan yang ada. Ya Bahkan kayak kumis tadi itu mungkin bisa ya. yang saya bilang kan, nggak menarik deh itu kumis kan. Atau- ini pemikirannya iya, orang ya. iya, betul. Ada apa sih dengan kumis itu? Bahkan orang biasa tidak tahu apa yang Anda gambar, Sudar. Iya. Atau kayak mungkin di berita-berita tuh kayak ada yang patung tuh. Ya, itu Patung kan. penyu gajah Iya, Kak, iya. yang sama yang biawak kemarin ya. Iya, itu. Betul. Iya, boleh jelaskan, Jadi, Sudar. Apa ya? Kenapa kira-kira banyak menimbulkan perdebatan ya Kak? Ya. Jadi kurang lebih mungkin berangkat lagi kepada konteks objek dan subjek seni, yang mana mungkin orang atau senimannya terkadang melupakan subjeknya ketika membuat karya seni itu. Nah, karya seni yang ditampilkan di ruang publik atau di ruang masyarakat itu tuh memang harus merepresentasikan subjeknya, yaitu masyarakatnya. Nah, jadi harus sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tempat karya tersebut ditampilkan. Ya. Nah, yang aku lihat tuh permasalahannya mungkin di situ ya, senimannya mungkin ingin memaksakan nilai estetiknya sehingga melupakan subjek yang lainnya, itu masyarakatnya yang menjadi representasi tempat karya tersebut ada. Iya. Terus apa ya? Iya, oke. Kemudian aku apa lagi? Ada contoh nih yang pernah terjadi di ini. Di Maros. Ya, di Maros Iya. Grand Mall. Di Grand Mall. Iya. Jadi Grand Mall tuh ada patung ya. Iya ada. Ah, Ada. ada patung. Yang Itu tertempel di iya. Dia setiap tuh kayak patung sudut-sudut. Yunani ya. Iya, sudut-sudut mall itu. Ya. Itu mengundang banyak ini ya, penolakan di masyarakat karena ya memang tidak sesuai dengan nilai subjek masyarakatnya itu. Tidak sesuai. Nilai norma agama atau Iya. adat istiadat Adat di istiadat. daerah Iya, tersebut. betul. Oke. Jadi karena memang salah satu fungsi seni itu memberikan citra atau nilai, menampilkan citra dan nilai dalam suatu masyarakat ke dalam bentuk karya. Bilang, oh ini loh, begini loh tampilannya orang Maros. Itu kan Iya. kemarin enggak orang Yunani, terus Iya. terkesan vulgar ya, makanya Walaupun diturunkan. mungkin dari nilai estetikanya sendiri bahwa seni yang dia tampilkan adalah bernuansa Eropa. Iya betul. Ah, Dia mau menampilkan bahwa kita ini Indonesia juga bisa melihat karya dari Eropa, dari masyarakat Eropa itu sendiri atau mereka yang dari Eropa ini. Tapi bertentangan dengan budaya dan adat istiadat kita, Iya, norma-norma kita, norma-norma begitu ya. kita, iya. Itulah yang kadang juga seniman itu lupa melihat subjek itu masyarakat. Jadi subjek, jadi aku pertegas aja ya. Jadi objek itu karya seninya, subjek itu masyarakatnya, ada senimannya, intinya orangnya ini Subjek subjeknya. itu sendiri. Mungkin saja terkadang seniman lupa juga dalam menampilkan subjek masyarakatnya. Nah, terus aku tuh tadi bilang juga kalau sebuah karya individu itu penting untuk menampilkan nilai subjek senimannya. Mungkin saja senimannya ini
menampilkan subjek dirinya sendiri dan itu bisa dibenarkan ketika karya itu ditampilkan bukan di ruang publik. Nah, ini kan ditampilkan di ruang publik. Jadi dia harus sesuai dengan konteks publiknya ini. Nilai-nilai publik yang tempat karya ini berada seperti itu. Jadi memang orang seniman itu harus jeli. Iya, malahan itu kita kalau mau bikin karya harus riset mendalam sih. Iya. Kita kalau perlu wawancarai dan lihat secara langsung bagaimana orang-orang yang mau kita buatkan dia sebagai karya seni begitu. Oke, baik. Kita jeda dulu, keasikan berbincang bersama Sudar. Kita jeda dulu. Kita akan kembali saat lagi. Iya Kak, terima kasih ya. Nomor antrian 1. di loket 1. Ngurus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan? Sabar Dim, jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola. Males ah, nanti aja. Lagi bete. Gak boleh gitu Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah. Ya udah, aku sholat dulu ya. Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama. Nomor antrian 2. Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil. Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa. Wah, boleh. Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana? Aku yang mimpin doanya. Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja. Iya, tapi kan yang undang siapa coba? Hus. Udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja. Ya, tapi... Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan. Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong. Udah. Akur. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita bersama Sudar dan alhamdulillah menarik sekali perbincangan kita di hari ini sahabat budaya terkait dengan seni dan seorang peseni atau orang yang berkesenian itu memang harus memperhatikan subjek yang harus menikmati karya tersebut. Betul Kak. Okay. Dari situ kita bisa gali sisi emosi dan identitas dirinya kayak gitu. Begitu. Lewat subjeknya. Betul. Begitu ya. Iya. Oke. Nah, kita kembali ke mengapa karya seni di ruang publik itu sering menimbulkan perdebatan dibandingkan membangkitkan rasa memiliki atau kebanggaan masyarakat terhadapnya. Itu yang berikutnya lagi, apa yang membedakan ekspresi? Tadi kita belum terlalu singgung ya, ini tadi terkait dengan perdebatan ini dan apa yang membedakan ekspresi keindahan alam, keindahan dalam seni dan keindahan dalam alam. Oh iya, Kak, betul. Dan bagaimana ini mempengaruhi pemahaman terhadap estetika dalam karya seni. Itu tadi saya bilang di belakang layar kita sempat berbincang ya. Iya Kak, Oke, betul. Silakan. Perdebatan ini yang juga menjadi persoalan juga sih. Iya sih Kak. Katanya betul. itu warisan dari zaman dulu-dulu nenek moyang kita. Iya, saya juga kalau menggambar biasa masih begitu Je. Oke, silakan. Iya. Sudar. Jadi keindahan itu tuh sebenarnya sulit dideskripsikan ya. Untuk benar-benar memahami keindahan itu tuh harus dirasakan. Betul. Feel. Iya. Oke. Jadi terus makanya mungkin ada orang-orang yang malah merasa bahagia ketika marah atau mungkin merasa tertawa ketika sedih.
Maksudnya dia melihat kesedihan sebagai suatu kebahagiaan, atau mungkin ada orang yang marah-marah justru kayak lebih lepas kini rasa kalau pukul kini. Iya. Meluapkan ke emosinya. Oke. Dan itu tuh untuk memahami hal tersebut tuh memang harus kita rasakan, harus dirasai. Agak sulit memang mendeskripsikannya. Tapi terkait dengan keindahan alam dan keindahan seni, keindahan alam tuh sebenarnya dia keindahan yang bersumber dari alam itu sendiri. Seperti keindahan ketika melihat matahari terbenam, keindahan ketika merasakan udara sejuk dan segar di sekitar kita, atau melihat gunung-gunung yang tertata dengan sedemikian rupa, melihat burung-burung, mendengar burung-burung berkicau, dan suasana tenang itulah yang menimbulkan keindahan yang bersumber dari alam. Kemudian kemudian ada lagi muncul keindahan seni. Terus sebelum aku jelasin terkait keindahan seni, kita bisa melihat bahwa keindahan alam ini bersumber dari Sang Pencipta atau Yang Maha Kuasa. Dia tuh kita tidak bisa, kita jarang melihat orang berkomentar kalau jelek ini matahari. Paling mungkin enak-enak ya, tapi meskipun dia enak dan merasa jelek karena mungkin mataharinya panas, tapi di satu sisi dia pasti kita sebagai manusia tetap merasa bahwa itu adalah indah, ciptaan Tuhan yang ada tersebar di seluruh dunia ini adalah sesuatu hal yang memiliki nilai keindahan yang mutlak. Nah, beda dengan hasil ciptaannya manusia. Hasil ciptaannya manusia inilah yang disebut dengan keindahan seni. Itu yang saya mau masuk dulu kembali. Ini kalau bicara tentang matahari. Biasa komentarnya kita bilang, kenapa matahari sekarang? Biasa, kenapa matahari warnanya beda dari yang kemarin? Nah itu ya biasa ya komentarnya hanya seputar itu gitu. Oke, silakan dilanjutkan. Betul sih. Jadi kalau ciptaan manusia itu kita sebut sebagai keindahan seni. Dan itu jadi seni itu hadir sebagai bentuk upaya menciptakan keindahan yang diciptakan oleh manusia. Makanya disebut sebagai seni. Dan nilai keindahannya itu disebut dengan estetika. Jadi umumnya kita melihat seni ini bukan sebagai sesuatu yang indah. Seni misal ada lukisan, mungkin istilah yang paling tepatnya itu adalah kita sebut dia sebagai estetik. Dia mengandung nilai-nilai estetik. Ya. Karena keindahan menurut manusia itu Kak beda-beda Kak. Iya. Beda-beda, kita bilang ini indah, saya bilang enggak. Kayak saya bilang ini indah, kita bilang enggak. Kayak saya bilang apa bagusnya itu kumis. Tapi menurut orang lain itu bagus. Iya, bagus. Contoh ya. Iya, itu contohnya Kak. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang kita sebut sebagai nilai estetik. Jadi keindahan yang ditampilkan dari tangan manusia itu Kak, bukan suatu keindahan yang murni. Karena masih bisa bilang itu tidak indah, masih bisa bilang juga itu tidak indah. Dia ada di tengah-tengah, tergantung bagaimana cara kita memahami itu dan melihat itu. Jadi istilahnya lebih ke estetik saja. Jadi dia dibilang indah, karya seni itu indah ketika memiliki nilai-nilai estetik. Gitu Kak. Oke, baiklah. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, apakah sebuah karya seni itu harus indah secara visual agar dapat dianggap bernilai? Begitu. Kalau menurut aku, kalau seni berangkat kepada definisi keindahan seni tadi, dia tuh nggak harus bersifat indah. Namun umumnya memang nilai keindahan itu ada dalam karya itu, dan itulah yang ingin berusaha untuk diungkapkan sebenarnya Kak. Jadi kalau misal ada yang bilang karya seni ini jelek, tidak bagus lagunya ini jelek, tidak relate ke sama ini lagu. Iya, nggak suka Kak, terlalu norak lagunya. Banyak sekali gitarnya, terlalu banyak aransemen yang keras dan nggak masuk di otakku. Itu kan biasa begitu orang punya penilaian. Jadi akhirnya di skip lah lagu tersebut.
Nah, jadi dia tidak harus indah, jadi tidak masalah juga kalau misal ada yang mungkin merasa itu jelek dan tidak sesuai dengan perasaannya. Namun pada dasarnya setiap orang itu punya kemampuan untuk merasakan nilai keindahan terhadap sesuatu. Apakah itu seni kah? Nah, inilah pentingnya untuk kita berdialog sebagai manusia. Jadi bagaimana cara untuk mengkoneksikan perasaan kita satu sama lain, untuk membangun empati. Itu sih yang aku lihat yang kurang dari yang kurang terlihat dari pengalaman aku sebagai guru seni. Karena umumnya kayak orang biasa bingung juga, siswa bilang kenapa ini disuruh bikin sabun-sabun, disuruh bikin ini. Itu membuat orang malah melihat apa gunanya, nggak penting. Nggak penting, Ji. Memang terus penting nggak penting juga sebenarnya tergantung lagi itu orangnya tersebut ya, subjek itu sendiri yang melakukan ya. Iya, biasanya bilang gitu, kenapa ini guru tak suruh begini, kayak bikin sapu lidi. Sudah bikin kemarin, nah suruh lagi bawa sapu lidi. Kenapa? Iya. Ternyata di balik itu seorang guru itu menginginkan bahwa kalian membuat ini adalah suatu keterampilan dan menguji kesabaran. Nah, betul, Kak. Iya. Kan mungkin kemarin hasilnya, masih ada daun-daunnya tersisa di dalam sapu lidi itu. Iya. Ternyata itu yang tidak diinginkan oleh guru kita. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan dalam berkesenian, Kak. Bagaimana cara menjadi manusia yang utuh lah kira-kira. Lebih sabar. Iya, Kak. Lebih menenangkan diri, jangan emosi. Bedanya mungkin yang terlihat tuh seniman itu mengekspresikannya dalam bentuk karya gitu. Dan sebenarnya seni itu enggak harus ada karyanya, tentang bagaimana kita mencermati keindahan yang ada dalam setiap individu kayak gitu. Itu menurutku. Oke. Baiklah. Kita jeda dulu, kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Iya, Kak. Terus. Ada cucu kakek mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh. Enggak aku pede kok sama karyaku. Kenapa murung? Coba cicip dikit. Bisa bikin kamu happy. Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu. Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh. Hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan
monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini, sahabat budaya menjelang siang, dan saya masih bersama narasumber Sudar yang sudah berbagi tentang kita beberapa hal terkait dengan seni itu sendiri. Nah, Sudar, kembali lagi. Nah, bagaimana peran seni terhadap generasi milenial saat ini ya? Kita tahu lah para milenial kita saat ini memang untuk bersosialisasi itu kurang. Mereka lebih berseninya dalam hal gadget. Nah, di situ mereka menampilkan juga beberapa emosional diri yang bahkan dikeluarkan dengan kata-kata yang kita tidak bisa mentolerir dari sisi keagamaan kita. Biasa ya orang bilang apa? Bicara kotor ki. Oke. Nah, apakah emosi ini terhadap generasi milenial harus dibangun dengan berkesenian itu sendiri? Silakan. Kak. Sudar. Dia nggak harus sebenarnya sih Kak berkesenian, cuman memang nilai-nilai seni dalam mengekspresikan emosi itu bisa kita capai lewat berkarya seni. Sekarang tuh aku melihat perkembangan seni di khususnya teman-temanku yang mungkin aktif sebagai ilustrator yang sering menggambar, itu tuh juga mungkin sering mengalami fenomena estetik shaming yang tadi ya Kak. Dia merasakan tidak aman berkarya di sosial media, sehingga membuat karyanya itu cenderung bukan cenderung bingung menampilkan karya yang seperti apa gitu, karena selalu khawatir dengan komentar-komentar negatif mungkin dari orang-orang. Terus terkait pertanyaan inti, bagaimana peran seni terhadap generasi milenial? Untuk sekarang aku melihat seni itu berfungsi untuk menjadi wadah dalam mengenalkan identitas kita kepada identitas budaya kah, identitas diri kah, kepada orang-orang di sekitar kita melalui sebuah karya begitu Kak. Itu ya. Jadi milenial itu harus memang mengenal seni juga, itu adalah untuk baik ya. Karena biasa tuh anak-anak sekarang, anak-anak milenial sekarang disuruh menggambar saja, itu tuh menggambar. Iya. Kasih warna saja tuh gambarnya, nah suruh kigang. Iya, Kak. Warna apa di bagus nih, minta pendapat. Nih anak-anak, anak-anak zaman Gen Z. Iya, Kak. Yang masih kecil-kecil itu, yang masih apalagi namanya masih SD, masih TK. Kalau disuruh menggambar, pilih menggambar berseni atau main gadget pilih. Wah, itu dia. Iya sih Kak. Itu dia yang kulihat juga di sekitarku, ada keponakannya. Oke. Lalu kecanduan gadget gitu. Iya. Astaga, oke. Baiklah, itu tadi ya, bahwa memang milenial harus lebih mengenal seni sih, supaya karena milenial sekarang orang bilang agak sedikit keras Kak Doroki. Keras dalam menjalani kehidupan. Iya Kak. Emosinya tidak terkontrol. Iya Kak, soalnya sekarang kan informasi ada terlalu cepat ya Kak, terlalu cepat sampai di tangan kita lewat HP. Itu yang mungkin secara nggak langsung kasih tekanan ke kita secara personal. Dan mungkin seni ini bisa hadir untuk menjadi tempat kita untuk mencurahkan perasaan, mungkin lewat tulisan kah, lewat gambar, atau dengan tidak harus juga berkarya, dengan cara menikmati, ya menonton film. Ya, itu juga seni ya? Iya, seni. Film juga itu ada unsur seninya. Di situ kan ada musik, atau mungkin menikmatinya dengan cara mendengar musik,
Ya nilai-nilai seperti itulah yang mungkin bisa membantu generasi kita ini yang sudah dicekoki sama terlalu banyak informasi sampai mungkin menyebabkan kita cenderung malah krisis identitas gitu. Oh, begitu. Okay. Makanya sekarang kan orang tidak kenal sama budayanya sendiri. Bahasa daerah udah mulai hilang. Budaya-budaya nenek moyang kita mungkin sudah mulai diacuhkan. Dan orang-orang atau mungkin generasi muda tidak memiliki keinginan untuk berusaha memahami. Karena kan seni itu kita belajar untuk memahami sebenarnya. Memahami situasi, memahami perasaan yang ditampilkan. Itu yang sebenarnya yang berusaha dikaji. Jadi tidak harus berbentuk karya. Karya itu sekedar bonus aja sih Kak, atau bentuk ekspresi aja. Begitu. Oke. Baiklah. Nah, bagaimana peran media sosial terhadap seni dan era modern saat ini? Tadi sempat juga disinggung bahwa memang ya kebanyakan mendengarkan berita yang secepat itu bisa diterima di tangan kita. Nah, bagaimana ini kalau dalam seni itu sendiri? Jadi bagaimana perannya media sosial ya Kak? Jadi media terhadap seni itu sendiri. Aku sih sangat bersyukur banget ya Kak, sebenarnya di era media sosial ini. Tapi dia kan memang pisau bermata dua ya. Jadi kita harus bijak dalam memanfaatkannya, khususnya dalam bidang seni. Salah satu yang satu hal yang pastinya sudah kita ketahui bersama adalah dia sebagai media promosi ya, untuk mengenalkan karya kita, dan tidak harus lagi berbentuk sebuah karya, bisa berbentuk konten-konten, sekedar cerita curhat atau menuangkan isi pikiran kita dalam bentuk video pendek terkait pengetahuan kah. Hal-hal yang seperti itu merupakan media ekspresi di sosial media yang itu juga merupakan core utama dalam memahami suatu karya seni ya. Kayak gitu sih Kak, kalau menurut aku. Baiklah. Nah, apa sebenarnya tantangan seni sebagai media ekspresi emosi dan identitas diri saat ini? Jadi seperti yang kita ketahui nih untuk tema kita nih, dia seni tujuannya untuk sebagai media ekspresi diri dan emosi diri. Di era digital ini itu tuh agak sulit dilakukan, soalnya informasi terkait hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan diri kita itu kita terima begitu saja, dan itu kita anggap sebagai sesuatu hal yang kalau saya lakukan ini kayaknya salah Ki. Serba salah begitu. Serba salah ya, karena selalu ada saja itu komentar negatif. Pokoknya serba salah lah kita sebagai manusia. Karena ya memang manusia ini kompleks ya Kak. Tantangannya itu tantangannya kita untuk mengekspresikan emosi kita melalui karya seni lewat media sosial, media internet. Ya, karena media sosial ini dia mungkin saja menjadi ruang aman sekaligus tidak aman untuk mengekspresikan diri kita di media sosial ini dalam bentuk karya seni. Karena ada fenomena itu tadi, aesthetic shaming. Banyak orang-orang yang shaming gitu, ngejudge, menilai, untuk apa aku lakukan ini? Atau sekedar bilang jeleknya mukanya ini orang, malas kuliah ini, atau kurang bagus pakaiannya Kak. Macam-macam lah Kak. Berkumis gini orang ini. Bercanda kayaknya, nggak apa-apa. Bercanda. Iya kan. Iya, itu sih tantangannya. Ekspresi setiap orang dalam hal memberikan tanggapannya terhadap karya seni itu berbeda-beda. Iya, dan sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat, karena memang nilai-nilai yang kita pegang itu dengan mereka berbeda. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita untuk saling memahami lewat empati. Ini yang sebenarnya mau dibangun dalam berkesenian Kak. Dan itulah mengapa mungkin topik kita mengarah ke ekspresi itu ya, ekspresi emosi dan identitas diri. Gitu. Baik. Nah, apa sebenarnya solusi untuk tantangan dari seni sebagai media ekspresi emosi dan identitas diri saat ini? Iya, saat ini. Silakan. Solusinya mungkin bisa
masyarakat atau pemerintah bisa menyediakan ruang-ruang aman untuk kita mengekspresikan diri, tapi tidak sebebas-bebasnya karena memang kalau sebebas-bebasnya bisa chaos ya Kak. Yang jelas sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Dan untuk pemerintah sendiri, untuk dari sisi pemerintah ya, aku melihat pemerintah udah cukup bagus nih dalam mewadahi kesenian di Kota Makassar. Karena Kota Makassar tuh sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan seni, aktivitas seni, diskusi seni itu sudah cukup masif. Namun wadahnya yang mungkin kurang terlihat. RRI ini juga kan salah satunya nih Kak. Saya melihat RRI kemarin tuh udah cek-cek juga Instagramnya, di mana di dalam situ ada ternyata banyak diskusi-diskusi dan sharing-sharing dari masyarakat terkait seni dan kebudayaan tempat ia berada. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu terus didukung. Jadi dari berbagai pihak, oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat itu sendiri lewat kerjasamanya. Kalau kemarin di yang besar tuh ada FKSM, kalau nggak salah FKSM ada tuh festival komunitas seni media. Itu tuh diadain oleh pemerintah kota kita di Benteng Rotterdam. Itu menurutku salah satu contoh yang sudah sangat bagus dan perlu rutin dilakukan dan dan mengangkat tradisi betul lokal banget kita. Nah itu yaitu ya Kak. bisu Iya Kak. Iya di MIWF kemarin itu ada penampilan dari teman-teman bisu. Di situ mereka memperlihatkan performance art kalau nggak salah. Aku sempat juga datang. Kegiatan-kegiatan seperti itulah yang menurutku menjadi solusi atau bisa menjadi bantuan untuk kita ya, untuk bisa lebih dekat dengan seni ya. Jadi kan seni itu mungkin di Indonesia atau di masyarakat kita umumnya terasa jauh ya karena kegiatan-kegiatannya yang mungkin berkurang atau mungkin terasa eksklusif. Karena kembali lagi memang seni itu agak sulit memang sih menjelaskannya Kak. Iya, agak sulit. Aku akuin agak sulit menjelaskan karya seni. Soalnya itu menyangkut perasaan gitu. Iya. Kayak gitu sih. Oke. Baiklah. Tadi sudah langsung menyinggung tentang pemerintah. Nah, di closing statement kita, apa harapan dari Sudar sendiri? Harapan terhadap topik kita di hari ini, ekspresi seni sebagai media ekspresi emosi dan identitas diri, sekaligus harapan dan closing statement. Silakan. Ya Kak. Jadi yang pertama adalah dalam memahami seni ya kita perlu memahaminya dari objek dan subjeknya, dari karya seninya dan orang yang membuatnya atau nilai-nilai yang diangkat ke dalam satu karya. Hal itu penting untuk bisa kemudian melatih kita dalam berempati. Untuk bisa melihat nilai-nilai keindahan seperti apa yang mau ditampilkan. Dan harapan saya pribadi khusus RRI juga dan ini pemerintah dan masyarakat, kegiatan-kegiatan seperti ini sharing dan diskusi terkait pandangan kita mengenai kesenian, kebudayaan, masyarakat, kuliner dan lain sebagainya, itu perlu supaya kita masyarakat bisa selalu berdialog dan saling mengerti satu sama lain gitu. Dan pemerintah bisa terus juga mendukung lewat berbagai kegiatan-kegiatannya, event-event kesenian, supaya seni itu bisa terasa dekat dengan kita gitu. Oke, baiklah. Baik, terima kasih untuk narasumber saya hari ini. Senang sekali masih muda, Sudar Mawansyah Nurman, MPD, Guru Seni Rupa dan Penggiat Seni, dengan topik kita seni sebagai media ekspresi emosi dan identitas diri. Sampai jumpa, semoga sukses untuk aktivitasnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pro 4 RRI Makassar. Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal